Dengan banyaknya kerusuhan supporter di Liga Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudara, baik di Super League maupun di Championship maupun di Liga 3, Liga 4, itu memang sudah saatnya kok itu Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga itu memanggil PSSI, memanggil Ketua Umum PSSI. Menpora meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PSSI, saudara-saudara. Karena bagaimanapun juga ya, sepak bola itu tanggung jawabnya PSSI. Jadi kalau perlu ya Menpora memecat Ketua Umum PSSI gitu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, memasuki akhir musim di Liga Indonesia, saudara-saudara, baik Super League, Championship, Liga 3, Liga Nusantara, Liga berapa lagi, Liga 4, Liga macam-macam itu, saudara-saudara. Tensi dan jumlah kerusuhan supporter semakin meningkat. Saudara-saudara tahu, dalam sebulan terakhir ini aja udah berkali-kali sudah. Itu belum termasuk pesta flare yang terjadi di akhir pertandingan. Yang terbaru Bali United kemarin supporternya pesta flare. Sebelumnya PSS Sleman di final Liga 2, di final Championship kalah sama Garuda Yaksa, pesta flare. Kemudian rusuh supporternya yang terbaru, Persib sama PSM, PSM sama Persib. Supporter nih PSM juga heran, supporternya ngapain rusuh gitu loh. Wong PSM juga nggak juara, nggak degradasi, aman-aman aja. Rusuh. Kemudian yang paling menyakitkan, yang paling besar ya tentu saja yang di di Jayapura, saudara-saudara, final final playoff Liga 2 Championship antara mana itu, Adiaksa dengan Persipura. Rusuh sampai besar seperti itu kerusuhan. Mungkin itu kerusuhan yang cukup besar setelah kerusuhannya Persib di Liga Champion Asia 2. Bahkan ini lebih besar ini, hampir mirip dengan kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan beberapa tahun lalu. Yang bedakan hanya nggak ada korban meninggal aja di sini dan tidak ada gas air mata itu. Tetapi ini kerusuhan-kerusuhan ini ya, yang sebenarnya nggak bisa ditoleransi lah, saudara-saudara. Saya juga heran kenapa supporter-supporter kita itu tidak pernah belajar dari kejadian di Kanjuruhan. Pengurus PSSI kita juga tidak pernah berbenah, tidak pernah serius memperbaiki masalah ini. Seharusnya akar masalahnya diatasi. Jangan hanya sekedar tambal sulam, hanya kalau ada yang robek dijahit, dilem. Nggak seperti itu, harusnya dicari akar masalahnya ini apa. Kenapa supporter itu sangat mudah sekali tersulut emosinya. Kalau yang disalahkan oknum ya masa oknum banyak. Kalau yang disalahkan provokator, ya masa hampir di banyak kejadian masa yang disalahkan selalu provokator. Kalau yang disalahkan represif aparat, faktanya di yang dua terbaru ini PSM sama Persipura itu kan polisi kan tidak menjaga langsung di dalam, polisi di luar yang menjaga di dalam steward. Jadi ini harus ada solusi, saudara-saudara, harus ada solusi. Nggak bisa lagi ini terulang-ulang terus, seolah-olah sepak bola itu sudah seperti perang, seolah-olah itu stadion itu seperti medan pertempuran di Gaza. Kita melihat data, saudara-saudara, ini mungkin ada lebih dari banyaklah, saudara-saudara, insiden kerusuhan yang melibatkan supporter di stadion maupun di luar stadion. Selama musim ini kita ingat Agustus atau apalah awal musim itu sudah ada kerusuhan di Yogyakarta. Waktu itu supporternya pertandingan antara PSIM melawan Persib itu juga rusuh. Bahkan sampai ke ada bis yang dirusak, ada rumor orang ketabrak, macam-macam lah. Dan setelah itu, setelah dihalau kerusuhannya juga habis itu nggak jelas apakah ada tersangka di situ, apakah ada apa yang di sidang, apa enggak, itu nggak jelas. Kemudian Persib lagi ya di Liga Asia
Liga Champion Asia 2. Nah, Persib kan masih ingat saudara-saudara, lawan Ratchaburi, hukuman denda dari AFC dan larangan menggelar 2 pertandingan home tanpa penonton di wilayah Indonesia. Dendanya kalau totalin ya, Persib ini kalau di total denda di Liga Champion Asia itu bisa sampai sekitar 4,5 miliar. Nah, uang 4,5 miliar itu kan banyak. Itu bisa dipakai untuk membangun akademi, untuk mendidik pemain. Nah, itu sia-sia karena seulah supporter. Nah, yang terbaru Persib lagi. Melibatkan Persib, tapi sekarang Persib yang jadi korban di Makassar, di PSM Makassar, di Parepare itu diserang supporter pemain Persib diserang oleh supporter PSM. Sebelumnya waktu derby di Indonesia, El Clasico atau apalah disebutnya itu, di Samarinda juga hampir saja kerusuhan pecah kan, hampir ada perkelahian di bandara. Persib juga yang terlibat di situ dan Persija Jakarta. Kemudian yang paling parah ya tentu saja Persipura waktu final playoff itu, saudara-saudara. Bagaimana Anda melihat stadion Lukas NMB, stadion Papua Bangkit? Itu dirusak, sejumlah mobil dibakar, sejumlah motor katanya dicuri. Kemudian polisi sudah katanya sih menetapkan ada 15 tersangka, dan kemudian PSSI sudah melarang Persipura menggelar pertandingan kandang selama setahun. Nah, kemudian sebelumnya juga setelah itu flare di mana-mana berkibar dan hukuman denda dijatuhkan. Kayak PSS Sleman ini sudah setiap flare itu udah biasa. Musim sebelumnya juga dia kan didenda, di akhir musim bikin flare, awal musim didenda. Kemudian di pertengahan musim juga flare berkibar lagi, didenda lagi. Jadi ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kenapa kerusuhan selalu terulang-ulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa supporter kita nggak pernah belajar dari tragedi Kanjuruhan? Kenapa PSSI juga tidak pernah belajar dari tragedi Kanjuruhan? Kenapa tidak ada solusi yang konkret, yang tegas supaya kejadian serupa itu tidak terulang? Menurut saya, saudara-saudara, ini karena ego supporter, ego klub. Ya, ego lah. Ini masalah soal ego. Ya, saya nggak tahu, di Indonesia ini menurut saya agak aneh. Klub supporter itu selalu merasa klub mereka, diri mereka itu seperti Real Madrid, seperti Barcelona, seperti Manchester City, seperti Bayern Munchen, seperti Chelsea, Arsenal, begitu. Merasa mereka itu seperti klub besar, klub tradisional yang sudah turun-temurun sukses di sepak bola, merajai Asia, merajai Indonesia, merajai Eropa, merajai dunia. Sehingga yang terkesan muncul di situ selalu orang mengatakan gengsi, harga diri, menang harga mati. Kemudian apalagi ya? Nama besar, reputasi, itu selalu yang dikedepankan oleh supporter dan juga klub. Tak peduli itu klub kecil yang baru sekali semusim 2 musim main di kasta tertinggi, maupun klub yang sudah lahir sejak sejak zaman Belanda, itu selalu mengklaim. Akibatnya itu perasaan seperti itu terpatri dalam sanubari, dalam diri setiap orang yang ada di klub itu. Supporterkah itu, penguruskah itu, termasuk juga pemain, sehingga itu menjadi semacam beban sehingga harus menang. Padahal sepak bola itu ya ada skor imbang, ada kalah, dan ketika menang gagal ya mereka melampiaskan dengan faktor lain. Kalau dibilang ini soal faktor ekonomi, ya saya bisa tidak, tetapi saya nggak melihat itu, karena banyak juga orang miskin, orang yang susah secara ekonomi juga nggak berbuat kerusuhan. Dan kalau Anda lihat supporter ini ya mayoritas mereka bukan orang-orang dari yang nggak punya duit. Orang tiket pertandingannya itu mahal, bisa 100.000 lebih, dan mereka nonton hampir tiap minggu. Jadi ya bukan faktor ekonomi. Menurut saya ini lebih kepada faktor ideologis.
faktor mental, faktor pemikiran bahwa klub ini adalah harga mati. Nah, ini klub ini seperti agama. Nah, itu perasaan-perasaan seperti itulah yang menurut saya salah. Ini agama yang harus dibela mati-matian klub ini. Jadi harus nggak boleh kalah, nggak boleh dihina. Kalau dihina saya nggak terima. Saya akan bela klub ini sampai titik darah penghabisan. Nah, itulah akar permasalahan sebenarnya dari mengapa muncul sekali banyak kerusuhan di sepak bola Indonesia. Itu juga saudara-saudara, faktor kedua adalah faktor soal law enforcement, penegakan hukum kita yang lemah. Nah, berarti ini ada sistem di sini, ada campur tangan pengurus, campur tangan negara, campur tangan pemerintah yang menurut saya abai, lalai, entah secara sengaja atau secara tidak sengaja, yang tidak serius membenahi ini. Kenapa? Karena kalau kita berkaca, mencontoh apa yang terjadi di Inggris. Inggris itu kurang apa, saudara-saudara, zaman hooliganisme tahun 70, 80, 90. Ya, puncaknya itu ya tahun 80-an itu. Pertengahan 80-an itu puncak-puncak hooliganisme. Orang itu biasa ditusuk. Supporter hooligan itu hampir tiap hari berkelahi, setiap pertandingan berkelahi, ada yang meninggal ditusuk pakai pisau, ada yang dipukulin, macam-macam. Itu brutal sekali, saudara-saudara. Waktu itu, tapi dengan sistem yang kemudian dirubah, diperbaiki dengan benar, hooliganisme itu di Inggris itu langsung turun drastis. Turun drastis dan tidak butuh waktu lama dari pemberantasan era hooliganisme itu. Klub-klub sepak bola di Inggris kemudian berprestasi. Manchester United juara Liga Champions tahun 1999. Setelah itu baru kemudian klub-klub Inggris sampai sekarang mereka sukses di Eropa, sukses di dunia. Secara finansial mereka mendapatkan pemasukan yang luar biasa dari penonton, dari sponsor, dari televisi, dari macam-macam. Bayangin kalau itu Liga Inggris itu masih ada hooliganisme, ya nggak akan seperti ini. Sebaliknya di Italia, mereka gagal mengatasi kerusuhan, mengatasi hooliganisme, mengatasi ultras. Nah, itu mereka gagal. Wah, sehingga dulu sepak bola di Italia Serie A itu sempat disebut sebagai kompetisi terbaik di dunia. Semua pemain datang ke situ untuk bermain, mulai dari eranya Gabriel Batistuta, Marco van Basten, Frank Rijkaard, jauh sebelumnya Diego Maradona, jauh lagi sebelumnya. Itu selalu banyak. Sekarang enggak, karena ya itu mereka gagal mengatasi kerusuhan. Dan Indonesia itu harus belajar dari situ, harus diterapkan sistem yang benar, penegakan hukum. Kuncinya ada di penegakan hukum. Rusuh itu supporter ya kalau perlu masuk penjara dan di-ban ya, benar-benar di-ban, larang masuk ke stadion. Stadion menggunakan sistem di mana KTP bisa dilacak, ini siapa orangnya, kursinya di sini, orangnya ini. Jadi kalau CCTV ditaruh di mana-mana terpantau, nanti bisa dihubungi. Oh, ini orang ini bikin rusuh, datangin rumahnya, langsung dijebloskan ke penjara. Itu sistem yang dibentuk oleh sepak bola di Inggris, sistem yang dibentuk di UEFA, sistem yang dibentuk di negara-negara maju, Spanyol, Jerman. Walaupun supporternya mereka atraktif, kreatif, fanatik, tetapi kerusuhan supporter itu relatif bisa diredam. Walaupun tidak zero ya, pasti ada namanya juga manusia, tetapi setidaknya berkurang sedikitlah, saudara-saudara. Kerusuhan supporter yang terjadi di Liga Indonesia ini tidak bisa diatasi, saudara-saudara. Ya, jangan berharap ke depannya Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Berat, saudara-saudara. Kalau supporternya nggak bisa dikendalikan, nah itu berat. Karena sepak bola itu tanpa supporter itu ibarat sayur tanpa garam. Dan kalau supporternya anarkis, supporternya rusuh, ya itu garamnya berarti kebanyakan. Makan dengan garam kebanyakan yang terlalu asin itu kan tidak enak, saudara-saudara. Tidak enak lah, bisa mencret kau. Itu jadi ini memang problem yang memang
PSSI harus serius, dan saya tidak melihat itu PSSI ada penegakan disiplin yang serius. Denda ternyata tidak menyelesaikan masalah kan. Skorsing dilarang menggelar pertandingan 1, 2, 3 kali sebulan, 2 bulan, setahun, ternyata juga tidak menimbulkan efek jerah. Nah, jadi itu harus ada solusi, dan menurut saya solusi yang paling bisa menyelesaikan itu ya hukum pidana, di penjara, tangkep supporternya. Kalau ada yang rusuh, tangkep, masukkan penjara setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, lumayan lah di dalam penjara. Itu jadi penegakan hukum ini harus benar-benar menjadi panglima, harus benar-benar menjadi kunci di situ. Kunci, tidak cukup dengan denda klubnya yang didenda. Klubnya denda ya dibayar lah. Dibayar. Apalagi klubnya yang punya orang kaya, Taipan. Dibayar lah, dibayar, nanti sanksi selesai. Bertanding lagi, bikin rusuh lagi. Jadi itu akan seperti lingkaran setan. Dan ideologi tadi itu perasaan sebagai harga mati lah, gengsi lah, harga diri lah, itu harus benar-benar dihilangkan lah, saudara-saudara. Kurang apa coba Real Madrid itu klubnya, Barcelona juga kurang apa, tapi mereka bisa suportif menerima kekalahan supporternya ya. Mereka bisa suportif menerima hasil, rasional. Nah, inilah yang perlu terjadi di supporter-supporter Indonesia, dan itu kuncinya juga ada di pendidikan. Nah, semakin Anda punya pendidikan bagus, semakin Anda bisa berpikir, semakin Anda otaknya dicerdaskan, semakin Anda bisa berpikir dengan baik, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi bukan soal MBG. MBG hanya masuk perut, kemudian jadi tai dibuang. Duitnya, keuntungannya dinikmati oleh dapurnya. Jadi ini soal otak, soal pendidikan yang baik itu soal otak, soal mencerdaskan supporter sepak bola di Indonesia. Saudara-saudara, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Tuh tadi sudah kita bahas secara bebas tapi sopan. Secara bebas tapi sopan, kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Kita tadi bicara soal kerusuhan supporter yang terus terjadi, terus berulang-ulang tercipta di kompetisi sepak bola Indonesia, di Liga Indonesia, baik di Super League maupun di Championship Division, bahkan juga di Liga Nusantara, di Liga 3, Liga 4, Liga Tarkam. Nah, kalau Tarkam saya bisa paham lah. Namanya juga Tarkam, antar kampung, itu bisa paham. Tetapi kalau di Liga profesional seperti Super League, BRI Super League, Pegadaian Championship, itu kan sesuatu yang aneh lah. Ya mungkin saja sudah saatnya ini ya. Ini sudah saatnya Ketua Umum PSSI dipanggil oleh Menpora. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu sudah saatnya memanggil Ketua Umum PSSI untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk diminta mundur. Nah, itu sudah saatnya, inilah sudah saatnya. Itu sudah, karena kejadiannya terulang-ulang dan nggak ada kayak lingkaran setan. Nggak ada efek jerah yang dari sanksi itu, tidak ada efek jerah. Kerusuhan selalu terjadi, supporter kalau kalah selalu marah, stadion yang sudah dibangun dengan biaya yang miliaran dirusak, fasilitas yang di sekitarnya dihancurkan. Nah, semuanya beranggapan bahwa klub mereka adalah setara Real Madrid, setara Barcelona, setara Manchester United, setara Chelsea, setara Arsenal, sehingga nggak boleh kalah. Nah, itu harus ada solusi yang konkret. Lah kalau Ketua Umum PSSI-nya saja merangkap jadi Menpora, jadi ya gimana ini? Fokusnya gimana? Pengurus PSSI-nya banyak yang terlibat politik. Ya bagaimana? Jadi harus ada solusi. Sebab kalau tidak ada solusi ini, jangan berharap Indonesia akan
bermimpi tampil di Piala Dunia 2030, 2034, 2030 berapa? 8 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membangkongkan. Salam olahraga dan merdeka. Ingat, Papua bukan tanah kosong. Save Papua.